dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah? Bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya dan segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, amin ya robbal alamin. Baru-baru ini media sosial digemparkan oleh berita yang mana berita itu menyampaikan bahwa Gus Miftah berkata yang kurang pas, berkata yang tidak baik kepada seorang penjual es teh di dalam pengajian beliau. Saya ikut bersuara di sini karena ada sedikit rasa kecewa, karena beliau adalah seorang pendai terkenal, penceramah kondang, yang seharusnya bisa menjaga tingkah lakunya, menjaga akhlaknya, atau juga menjaga lisannya. Karena seorang pendai, seorang penceramah itu kan dijadikan figur, dijadikan contoh buat para jamaahnya. Namun baru-baru ini sangat heboh ya, media sosial dihebohkan oleh berita itu, sehingga ketika saya melihat dan menonton, saya juga ikut kecewa seperti itu, saudaraku. Bukankah di dalam hadis yang sudah masyhur, yang sangat terkenal, bahkan mungkin kalian itu juga hafal dengan hadis tersebut, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dimaksud tidak hanya di lisan saja, namun dari hati, penuh dengan keikhlasan. Itulah orang yang insya Allah dirindukan oleh surga. Orang kalau sudah dirindukan oleh surga, maka insya Allah akan dimasukkan surga Allah, amin. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain. Maka dari itu, saudaraku, kita harus berhati-hati dengan lisan, karena lisan itu sangat mudah mengucap, mudah berkata, yang kadang-kadang tidak kontrol, sehingga ucapan tersebut ucapannya tidak baik dan ucapannya menyakiti perasaan orang lain. Seperti yang sekarang sedang viral, yaitu Gus Miftah berkata kepada seorang penjual es teh dengan kata-kata yang kurang baik, yaitu gob titik-titik, seperti itu ya. Dan juga di dalam hadis lain disampaikan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik
Auliyasmut, atau ketika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Hadis tersebut mengajarkan kita semuanya bahwa kita harus berhati-hati, bahwa kita harus menjaga lisan, supaya kita semuanya tidak menzolimi orang lain. Kata-kata kita atau ucapan kita tidak menyakiti hati orang lain, saudara-saudaraku. Ya, maka dari itu, dari kejadian tersebut mudah-mudahan tidak terulang lagi. Walaupun itu hanya candaan, ya, karena memang yang namanya pengajian memang diperlukan juga yang namanya candaan atau humor, supaya jamaah tidak tegang, supaya jamaah tidak jenuh. Namun ketika candaannya berlebihan, maka itu akan membuat sesuatu yang tidak baik, seperti itu. Jadi di sini saya menyampaikan seperti ini sebagai bentuk bahwa saya pun tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Miftah. Jadi mudah-mudahan Gus Miftah akan lebih berhati-hati dan di dalam dakwahnya tidak terlalu banyak candaan yang candaannya itu tidak baik atau tidak pas, ya. Contohnya berucap goblok atau matamu dan lain sebagainya. Maka dari itu di sini saya ikut menyampaikan, karena betul-betul saya pun juga rasa kecewa itu ada setelah mendengar atau melihat atau menonton berita-berita tersebut, saudara. Cukup sampai di sini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.